Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Perempuan bersama saya Windy Wulandari. Hari ini suasananya agak sedikit berbeda karena saya lagi ada di Derka Klinik Jalan Sultan Hasanuddin nomor 15C. Dan untuk episode kali ini kita udah kedatangan Mama Nacha. Hai. Mama Nacha, wow luar biasa ya. Jadi untuk topik kali ini juga kita bakalan membahas seputaran single parent sebagai kepala keluarga. Oke, Mama Nacha atau Sarah ya kan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Kerja aja sih. Kerja aja ya. Urus anak juga, atau urus anak. apa? Kerjanya seperti biasa sih. Seperti biasa ya. PPKM nggak ngefek ke Enggak. mental mungkin? Enggak ya. Oke, seperti yang Winnie mention tadi, kalau misalkan kita bakalan membahas seputaran single parent sebagai kepala keluarga. Nah, untuk Mama Nacha sendiri nih, menurut Mama Nacha, apa yang menjadi tantangan menjadi seorang single parent? Kalau bagi saya tantangan besarnya itu harus lebih kerja keras lagi ya. Oke. Karena kan sekarang saya sudah menjadi ibu dan sekaligus ayah untuk Nacha di rumah. Oke. Jadi harus lebih kerja keras lagi. Terus tantangan lainnya itu kalau menghadapi Nacha, dia kan biasalah anak-anak mut-mutan. Betul. Jadi kita harus ekstra sabar lagi, lebih sabar lagi. Oke. Karena kan dia memang masih masa pertumbuhan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dilarang, pasti dia lakuin gitu. Malah kebalikannya ya. Jadi harus Oke. dikasih taunya pelan-pelan kayak gitu aja sih. Kalau misalkan Agak, untuk tantangan terbesar mungkin dari ya emang dari si anak aja gitu ya. Iya. Tapi pasti kalau misalkan untuk anak sih walaupun besar tantangannya tetap dilakuin Iya, kayak benar. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari Mama Nacha sendiri nih, untuk menjadi seperti sampai sekarang sekuat ini pasti mengalami proses yang bisa dibilang naik turun, Iya, mendaki, menyelam apa segala macam gitu ya. Gimana mungkin bisa diceritain sedikit proses untuk menjadi sampai saat ini tuh seperti apa? Jadi saya itu sempat dulu jadi sales di salah satu dealer mobil di Makassar. Terus akhirnya saya kayak jual-jualan juga kayak aksesori, sampai aku bawa ke kantor buat jual-jualan di teman kantor gitu. Nah akhirnya mungkin ada hikmahnya juga ya. Jadi bisa sampai titik ini gitu. Oke, tapi pernah nggak sih mungkin Mama Nacha sendiri selama menjalani proses ini mengalami hal yang kayaknya, waduh kayaknya udah nggak kuat nih gitu, atau mungkin mengalami titik terendah dari kehidupannya Mama Nacha? Iya pasti sih, kalau sempat dengar lagi omongan orang kan pasti down lagi. Tapi tetap berusaha lagi, kan ada anak, jadi harus berpikir lagi untuk kedepannya harus lebih baik lagi karena ada anak gitu. Oke, jadi sejauh ini motivasi terbesar untuk Mama Nacha adalah Nacha dong. Nacha ya. Jadi ini adalah kuncinya, apapun dilakukan semua untuk Nacha untuk gitu. anak ya. Oke. Nah, kalau misalkan ngobrolin seputaran proses untuk menjadi seorang yang kuat atau seorang single parent yang kuat untuk Nacha gitu kan. Ini berapa lama sih mungkin Sarah sendiri bisa berdamai gitu dengan keadaan dan menjadi kuat sampai saat ini? Jadi dulu itu ceritanya awal-awal udah pisah gitu, saya lebih diam di rumah aja. Terus sama keluarga aja gitu. Jadi pulang kantor langsung pulang gitu. Jadi sekitar 2-3 bulan baru bisa beradaptasi lagi keluar sama teman-teman, apalagi teman-teman cowok kan. Pasti adalah rasa gimana gitu ya. Jadi baru bisa lagi berkomunikasi dengan baik. Jadi baru bisa apa ya, welcome lagi lah sama mereka. Tapi kalau misalkan dalam proses 3 bulan ini, hal-hal apa aja yang mungkin dilakuin sama Mama Nacha sendiri untuk bisa bangkit kembali gitu? Iya, lebih utamakan keluarga. Jadi lebih sering me time aja gitu, healing juga, dan akhirnya bisa berdamai lah sama
teman-teman gitu dan ya? keadaan gitu. Oke, jadi emang butuh proses yang cukup panjang juga Benar. untuk istilahnya berdamai sama keadaan dan juga iya. diri kita sendiri. Apalagi Mama Nacha udah punya Nacha gitu ya. Iya. Jadi emang agak sedikit berliku untuk tantangan yang harus dihadapin sama benar, Mama Nacha benar sendiri. Oke. Nah, ini kemarin Winnie juga sempat ngedenger juga kalau misalkan di sisi lain mungkin masalah kehidupan pribadi dari Mama Nacha sendiri ini banyak juga katanya yang ngehujat Mama Nacha. Banyak. Mungkin bukan dari segi kehidupan pribadinya gitu ya, tapi dari segi penampilan dan segala macamnya gara-gara jerawat. Iya, nah, benar. ini gimana nih Mama Nacha Banyak sendiri banget sih yang mengatasi DM, ini? Katanya wah selebgram mamanya ini mamanya itu kok mukanya kayak berkerikil gitu ya. Berkerikil emang bangunan. Iya benar. Berkerikil ya. Jadi oke. ada yang kayak bikin sakit hati lah sebenarnya. Tapi kembali lagi kan pasti ada pendapat orang lah. Oke. Yang harus diterima juga. Jadi ya memutuskanlah untuk merawat demi diri sedikit, gitu ya. Oke. Makanya ini udah mendingan. Kemarin tuh bener-bener yang jerawat, aduh, yang benar-benar parah banget gitu ya. Down banget. Oke, jadi salah satunya ya itu mulai mencintai diri sendiri, melakukan Bener. perawatan juga. Bener. Jangan lupa perawatannya di Derka Klinik dong. Bener nggak? Iya, Bener kan? saya Oke. treatment di Derka sih. Oke, di Derka ya. Ingat di Derka Klinik Jalan Sultan Hasanuddin nomor 15C. Oke. Nah, ini masih membahas juga seputaran single parent sebagai kepala keluarga. Oke, nah ini mungkin kalau misalkan dari pengalaman Mama Nacha sendiri nih, hal-hal apa sih yang sebenarnya harus dihilangkan dari pandangan-pandangan masyarakat terhadap seorang single parent? Jadi tuh biasanya kalau pandangan orang pasti melihatnya jelek ya ke single parent, pasti dipandang sebelah mata lah. Jadi nggak semua single parent itu buruk. Oke. Kayak kasarnya lah, kayak saya gini, bukan saya yang mau jadi single parent. Jadi karena adanya suatu masalah yang memang sudah tidak bisa ditoleransi, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti gitu. Jadi bukan masalah selingkuh atau apa ya, pelakor atau apalah segala macam yang orang lihat biasa, itu saya enggak sama sekali. Jadi tidak semua single parent itu buruk. Nggak semua single parent itu buruk gitu ya, karena sebenarnya kalau misalkan mau melihat juga, kita nggak tahu apa dibalik dari single parent ini gitu kan, kita nggak tahu masalah sebenarnya seperti apa. Jadi istilahnya kita juga nggak bisa ngejudge gitu kan. Oke. Nah tapi kalau misalkan mungkin dari pengalaman Mama Nacha sendiri gitu, untuk bisa menjadi seorang single parent yang mandiri ataupun mungkin sekarang udah bisa menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lain gitu ya. Itu apa yang kira-kira bisa dilakukan mungkin untuk perempuan-perempuan single parent juga itu di luar sana yang untuk bisa tetap kuat nih gitu? Kalau saya sih biasanya kalau ada yang cerita jelek gitu, nggak usah ditanggepin. Karena kita tahu diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi nggak usah terlalu didengar omongan orang lain sih. Telinga ya. Kalau aku sih sudah kebal ya sama kata-kata orang. Karena mungkin ya udah punya motivasi lain gitu ya. Untuk apa kita kayak istilahnya flashback mulu ke belakang, padahal kita masih punya orang-orang yang harus kita perjuangkan seperti itu. Nah kalau gitu mungkin terakhir saran untuk para single parent ataupun mungkin pesan-pesan untuk para wanita biar lebih kuat di luar sana, silakan dari Mama Nacha. Tetap semangat, jalanin hidup, apalagi yang sudah punya anak, masih ada anak yang harus diperjuangkan gitu. Ya semoga kita bisa bahagia di titik masing-masing gitu ya. Jadi ini salah satu pesan juga dari Mama Nacha yang Winnie tadi bisa tangkap adalah
nggak semua single parent itu buruk gitu ya. Kita nggak tahu cerita di balik dia menjadi seorang single parent. Jadi kita harus bisa menghormati keputusan menjadi seorang single parent. Oke, tepuk tangan untuk Mama Nacha. Ini penonton bayaran kagak ada tugasnya ya pada gabut sebuah. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Mama Nacha sudah sharing untuk episode kali ini, dan pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan episode-episode terbaru dari podcast Perempuan.